jin, iblis, dan setan. Makhluk jin, iblis, dan setan merupakan makhluk gaib yang tidak kasat mata. Perbedaan dari ketiganya dapat dibedakan dari sifat-sifatnya. Sebagai umat muslim yang beriman, mesti mengimani hal-hal yang sifatnya gaib, sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam Al-Quran berikut ini, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, yang mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka. Quran Surat Al-Baqarah 3. Gaib adalah suatu yang tidak bisa dilihat dan tidak bisa dijangkau oleh akal manusia. Yang termasuk gaib ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala, malaikat, surga, neraka, padang mahsyar, dan termasuk jin, iblis, dan setan. Lantas, apa perbedaan jin, iblis, dan setan? Berikut ini perbedaan antara jin, iblis, dan setan. Pertama, istilah jin berasal dari kata janna yajunnu yang berarti menutupi, menyembunyikan, menjadi gelap, atau merahasiakan. Sedangkan kata jin berarti yang tersembunyi dan tidak bisa dilihat. Jin dibuat dari api dan manusia diciptakan dari tanah. Jin dan manusia hidup di alam yang berbeda. Maka dari itu, manusia tidak bisa melihat jin, tetapi jin bisa melihat manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 27 sebagai berikut, "Hai anak Adam, janganlah sekali-sekali kamu dapat ditipu oleh syaitan, sebagaimana yang ia telah mengeluarkan kedua ibu bapamu dari surga. Ia menanggalkan dari keduanya pakaiannya untuk memperlihatkan kepada keduanya auratnya. Sesungguhnya ia dan pengikut-pengikutnya melihat kamu dan suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Sesungguhnya kami telah menjadikan setan-setan itu pemimpin-pemimpin bagi orang-orang yang tidak beriman." Quran Surat Al-A'raf 27. Jin adalah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang hidup seperti layaknya manusia. Para jin hidup membuat kelompok-kelompok bangsa-bangsa, bahkan juga memiliki keluarga. Sebagaimana kehidupan manusia, jin pun diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk beribadah kepadanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang perintahnya tercantum dalam Al-Quran, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Quran Surat Al-Jariyat 56. Kedua, kata setan berasal dari kata saitona yang berarti jauh. Kata setan adalah sebuah label atau merek yang diberikan kepada makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyesatkan, baik dari jenis jin ataupun manusia. Istilah ini sesuai dengan asal-muasal nama setan itu, saitona, yang berarti jauh, yakni jauh dari kebenaran. Selayaknya manusia, ada jin yang taat dan ada juga jin yang ingkar. Para jin yang mengingkari perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala itulah yang disebut dengan setan. Selain itu, manusia yang mengingkari Allah Subhanahu wa Ta'ala juga bisa disebut sebagai setan. Ketiga, dalam Al-Quran, kata iblis hanya disebut dalam bentuk tunggal dan tidak ada bentuk jamak. Penyebutan ini berbeda dengan setan yang mempunyai bentuk jamak, sayatin. Hal inilah yang menunjukkan bahwa iblis hanyalah satu, tetapi iblis adalah makhluk yang berasal dari bangsa jin. Karena diciptakan dari api, iblis berasal dari kata ablasa yang berarti putus asa. Ada juga yang berpendapat bahwa iblis berasal dari kata balasa yang berarti tidak ada kebaikannya. Umat Islam sering menemukan kata iblis dalam kisah Nabi Adam alaihissalam. Setelah Nabi Adam alaihissalam diciptakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan malaikat dan iblis untuk bersujud. Malaikat pun bersujud,
sedangkan iblis menolak karena merasa dirinya lebih baik ketimbang Adam alaihissalam. Perkataan iblis ini terangkum dalam surat Al-A'raf ayat 12 sebagai berikut. Allah berfirman, apakah yang menghalangimu untuk bersujud kepada Adam di waktu aku menyuruhmu? Menjawab iblis, saya lebih baik daripadanya. Engkau ciptakan saya dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Quran surat Al-A'raf 12. Iblis pun berkata, saya lebih baik daripadanya. Engkau ciptakan saya dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Karena kekufurannya tersebut, iblis akhirnya dikeluarkan dari surga. Iblis pun membuat tipu daya agar Adam dan Hawa juga dikeluarkan dari surga. Selain itu, iblis juga berjanji untuk menggoda keturunan Adam hingga hari kiamat nanti. Akhirnya, iblis berhasil menggoda Adam dan Hawa untuk melanggar larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memakan buah kuldi di surga. Saat mendeskripsikan kejadian tersebut, Al-Quran tidak menyebut iblis melainkan setan. Lalu keduanya pun digelincirkan oleh setan dari surga dan dikeluarkan dari keadaan semula, dan kami berfirman, turunlah kamu, sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain, dan bagi kamu ada tempat kediaman di bumi dan kesenangan hidup sampai waktu yang ditentukan. Sebelum perintah sujud kepada Adam alaihissalam, iblis adalah makhluk yang taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi akibat kesombongannya, iblis dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan dikeluarkan dari surga. Iblis akhirnya disebut dengan setan karena kekufurannya. Oleh karena itu, kita bisa menyimpulkan bahwa iblis adalah nenek moyang dari jin yang membangkang dan diberi label setan. Wallahu a'lam bishawab. Oleh Nasruddin Latif.